mengadakan Ekaristi untuk saudara-saudari yang meninggal, saya selalu diingatkan bahwa saya pun akan mati. Saya kira juga demikian buat Bapak Ibu. Ketika kita hadir menghadiri entah ibadat atau pemakaman saudara-saudari kita juga perlu selalu merenungkan dan menyadari bahwa hidup kita pada akhirnya juga akan mengalami kematian. Entah kita masih muda atau entah kita sudah berumur, kadang kita tidak tahu kapan saatnya kita juga mati. Mungkin saya hari ini kelihatan segar bugar, tapi juga bisa besok saya juga mati. Karena kadang-kadang kematian bisa terjadi kapanpun. Entah kita siap atau tidak, itu pasti terjadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita akan mati, kita mestinya juga kemudian merenungkan apa artinya kemudian hidup kita di dunia ini. Karena kalau kita memang berakhir dengan kematian, untuk apa kita hidup di dunia ini? Nah, inilah yang perlu kita juga renungkan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Bahwa kita semua dicipta oleh Tuhan supaya kita juga hadir di dunia ini, memberi arti, memberi makna bagi hidup orang lain. Dan itulah panggilan hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berarti bagi orang-orang lain. Supaya orang-orang lain yang hidup bersama dengan kita, yang kemudian juga melihat hidup kita, akhirnya juga selalu diingatkan akan apa artinya hidup, apa artinya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kita semua telah mati bersama dengan Kristus ketika kita dibaptis. Karena itu Paulus mengatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang saya hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi hiduplah di Kristus, hidup Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup dalam iman akan Dia yang mengasihiku. Demikian juga sebagai orang Kristiani, orang yang percaya kepada Kristus. Hidup di dunia ini berarti kita berupaya menghayati hidup Kristus yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita dibaptis. Hidup Kristus, ya hidup seperti Kristus. Kristus hidup untuk orang lain. Kristus hidup untuk mengorbankan diri bagi keselamatan orang lain. Dan itulah juga mestinya cara hidup kita di dunia ini. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain, untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan orang lain. Dan perlu disadari, mengikuti Yesus berarti kita juga mau terus-menerus mengikuti di jalan salibnya. Karena orang yang ikut bersama dengan Kristus di jalan salibnya, dia juga akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Marta, Maria, dan Lazarus adalah keluarga yang selalu menerima Yesus di dalam rumahnya.
Bagaimana Marta selalu melayani Tuhan dan para murid, dan Maria juga selalu mendengarkan Tuhan, dan Lazarus juga menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika Lazarus mati, Marta pun juga menunjukkan imannya. Kalau engkau ada, pasti Lazarus tidak mati. Tetapi Tuhan kemudian mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang percaya kepadaku, akan memperoleh hidup walaupun ia telah mati. Dan Tuhan bertanya, percayakan engkau? Dan Marta yang telah mengenal Tuhan, dia juga mengungkapkan, Tuhan, saya percaya karena engkaulah penyelamat yang diutus untuk menyelamatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang hidup di dunia ini terus-menerus bergulat di dalam iman akan Kristus itu, sampai kemudian kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Karena hanya imanlah yang memberikan harapan akan kehidupan kekal. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami setelah kematian ini. Tetapi kita tahu bahwa Yesus yang sudah mati, dia telah bangkit dan hidup kembali. Dia telah mengalahkan kematian dan dia telah menebus dosa sebagai sumber kematian. Dan bersatu dengan Tuhan, beriman dengan Tuhan, berarti kita juga mati terhadap dosa yang menjadi sumber kematian kekal hidup kita. Dan dengan menghayati hidup Kristus, kita juga punya harapan, kita akan dibangkitkan juga bersama dengan Kristus di kehidupan yang akan datang. Saudara kita, Bapak Alex Wibowo, dalam hidupnya tentu juga sudah bergulat. Dalam pergulatan itu terjadi seperti Yakob bergulat di seberang sungai Yabok dengan makhluk misterius, dan akhirnya Yakob kalah. Ternyata makhluk misterius itu adalah kehadiran Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita bergulat bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita kalah. Kita kalah karena keselamatan bukan karena upaya kita, keselamatan bukan karena kehebatan kita, keselamatan bukan karena prestasi atau juga hal-hal yang telah kita buat, tetapi keselamatan adalah karya Tuhan sendiri. Karena itu kita juga perlu dalam hidup memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan kerendahan hati Tuhan menganugerahkan kehidupan, Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya bagi kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam iman akan Kristus yang telah bangkit dan dengan kerendahan hati, kita juga mohon supaya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan saudara kita ini, dan mohon supaya Tuhan menganugerahkan kehidupan kekal bagi saudara kita. Amin.